Om Burhan tampak bahagia, Mas Sony akhirnya pulang ke rumah, membawa kembali kehangatan yang sempat hilang. Mereka makan malam bersama, bercanda, seperti tak pernah ada jarak. Di sisi lain, Adit juga tersenyum setiap malam. Ia dan Mas Sony rutin bertukar pesan, saling menelpon, tertawa kecil hingga larut. Rasanya seperti punya dunia sendiri, dua kebahagiaan berjalan beriringan, tanpa tahu satu sama lain, menyimpan rahasia yang perlahan menunggu waktu untuk meledak. Suatu malam, Mas Sony menelepon Adit, suaranya ceria, "Aku kangen, ketemuan yuk, kita jalan-jalan kayak dulu." Adit langsung mengiyakan, hatinya berdebar bahagia. Tak butuh waktu lama, Mas Sony datang menjemput naik motor, dan mereka pun melaju menyusuri jalanan kota yang ramai lampu. Mereka tertawa sepanjang jalan, bercanda, seperti dua remaja yang baru jatuh cinta. Malam itu, mereka singgah di sebuah mall, menikmati makan malam hangat di kafe kecil yang tenang. Setelah kenyang, mereka pulang ke rumah Adit. Di sanalah semua kehangatan malam mengendap menjadi rahasia. Tapi mereka tak tahu, sejak panggilan telepon tadi, Om Burhan diam-diam mendengar percakapan itu. Instingnya langsung curiga. Tanpa banyak kata, ia menyusul dari kejauhan. Sepanjang malam, ia buntuti motor yang dinaiki Sony dan Adit. Dari kejauhan, matanya tajam mengamati, dan hatinya mulai diliputi amarah yang ia tahan dalam diam. Di dalam kamar yang remang dan hangat, Mas Sony duduk di samping Adit yang sedang menyisir rambut. Suaranya pelan tapi menggoda. "Aku kangen kamu, Dit. Kangen sentuhanmu, senyummu, dan cara kamu menatap aku." Ia meraih tangan Adit dan mulai merayu dengan pantun. Bunga mawar di pinggir kali, harumnya semerbak menusuk hati. "Kalau cinta tak bisa sembunyi, biar malam ini aku milikmu lagi." Adit tertawa malu, tapi sorot matanya jujur. Dia rindu. Tak butuh lama, tubuh mereka saling mendekat. Peluk memanas, bibir saling mencari. Malam itu mereka tenggelam dalam cinta yang seharusnya terlarang. Suara napas berat dan bisikan manja memenuhi kamar. Namun di luar kamar, langkah kaki perlahan menaiki anak tangga. Om Burhan yang tadi membuntuti berhasil masuk rumah karena pintunya tak dikunci. Jantungnya berdetak kencang. Ia tahu ada yang tidak beres. Pintu kamar Adit terbuka pelan. Dan brak. "Sony, Adit," suara Om Burhan meledak seperti petir. Keduanya terkejut bukan main. Selimut tersingkap, tubuh mereka masih menyatu. Mas Sony langsung panik, Adit menggigil ketakutan. Dunia seakan runtuh di malam itu. 5 tahun kita bersama, Sony. 5 tahun aku setia, percaya, dan melindungi kamu. Tapi ternyata, yang kau cintai dia. Adit ikut berdiri, suaranya pelan tapi tegas. "Om, aku gak pernah niat nyakitin siapapun, tapi aku sayang Sony." Om Burhan mengepalkan tangan, matanya berkaca-kaca. "Sayang, kamu tidur denganku, Dit. Kamu tahu dia pasanganku. Kau tahu Sony milikku." Adit menatapnya dengan sorot terluka. Jadi Adit yang dituduh, Adit yang salah. Om lupa Om yang rayu Adit. Justru Adit curiga dari awal, jangan-jangan kalian berdua sengaja deketin Adit, terus hancurin pelan-pelan. Mas Sony mulai menangis. Air matanya jatuh, tangisnya tak bisa lagi ditahan. "Jadi, Om Burhan sudah tidur sama Adit? Om bohongin aku selama ini? Terus, siapa sebenarnya yang gatel playboy players murahan? Aku atau Om?" Om Burhan terdiam. Matanya bergantian menatap dua orang yang pernah satu ranjang di kamarnya. Dunia seolah ambruk di hadapannya. Dua orang yang paling aku percaya, ternyata menusukku dari belakang. Ia bingung, terpojok, hatinya hancur. Sony orang yang ia jaga, ia cintai. Adi orang yang ia cintai diam-diam walau cinta sesaat. Dan kini, mereka berdua bercinta di belakangnya. Tanpa berkata apa-apa lagi, Om Burhan berbalik dan pergi dari kamar itu. Langkahnya pelan, tapi penuh luka sakit hati. Mas Sony tak mengejar. Justru dia lebih takut kehilangan Adit. "Adit, biar aku jelasin. Aku gak tahu semuanya bakal kayak gini. Aku cuma korban bujuk rayu Burhan, ternyata dia yang murahan. Tapi aku mencintaimu, Dit. Sungguh. Please,
Percaya sama aku. Adit berdiri, matanya merah. Hati Adit udah terlalu sering disakiti. Berkali-kali Adit dijadikan pelampiasan top-top kentikaratan mana letoy. Kamu mau aku maafin? Sekarang tolong keluar dari rumahku. Dit, aku harus ngomong apa lagi? Gak usah ngomong apa-apa. Semuanya udah jelas. Keluar. Adit menatapnya dalam. Sekarang aku tanya, Mas Sony, mau putusin Om Burhan? Mas Sony terdiam. Hening. Jujur, aku gak bisa. Kami sudah bersama 5 tahun. Dia sudah seperti saudara sendiri. Adit tertawa pahit. Terus apa? Aku harus jadi tambal butuh? Tiap sangek tinggal suruh Adit nungging ngesong kentimu, habis itu kamu pulang ke gadunmu? Ngewek gadunmu? Apa kamu pikir lubang Adit ini sepiteng pembuangan? Toilet umum, Mas Sony menunduk. Bukan gitu, Dit. Sumpah, aku sayang kamu. Tapi aku juga gak bisa tinggalin Om Burhan. Apa karena Om Sony takut gak bisa makan? Takut diusir? Takut gak ada pemasukan uang? Takut gak bisa gaya hedon? Mas Sony tak menjawab. Hanya berkata lirih, terserah kamu mau bilang apa. Makasih buat semuanya, Adit. Keluar, sekarang. Mas Sony perlahan melangkah keluar dari rumah Adit. Adit berdiri terpaku, dihantam kenyataan bahwa lagi-lagi ia mencintai orang yang tak sepenuhnya bisa memilih dia. 3 sejenis yang sama-sama tersakiti karmakah? Atau kebetulan sudah 2 kali Adit jatuh cinta pada pasangan orang? Sudah 2 kali pula ia dibohongi, dan berkali-kali disakiti kasus cerita sama hatinya Adit sudah terlalu rusak untuk berharap lagi. Adit berjalan pelan ke arah pantai tak jauh dari rumahnya. Hanya di sana ia bisa menenangkan diri. Ia berteriak sekencang-kencangnya, meluapkan semua amarah dan luka hatinya. Air matanya jatuh, tubuhnya gemetar, hatinya hancur, berkeping-keping. Namun tanpa ia sadari, dari kejauhan, ada sosok tinggi besar berbulu hitam bertaring, berdiri diam di balik pepohonan. Sosok itu memperhatikan Adit, penuh rasa iba cinta yang tulus perlahan. Makhluk hitam besar itu mulai berubah, menjadi seorang pria tampan, sangat tampan dari mantan-mantan Adit kulit sawo matang, mancung masel manis, matanya teduh, tapi hangat. Ia mulai melangkah mendekati Adit, membawa aura yang misterius, sekaligus menenangkan. Malam itu, Adit tak tahu takdir baru cinta tulus sedang menunggu.